Halo rekan-rekan semua, selamat datang di channel My Digital Thoughts. Nama saya Irving Huta Galung, dan di channel ini saya akan berbagi tips and trik seputar teknologi, baik yang saya dapatkan dari pekerjaan maupun dari kehidupan sehari-hari. Jadi, jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan aktifkan juga notification, supaya rekan-rekan mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru. Jangan lupa juga berkunjung ke blog saya di irving.web.id untuk mendapatkan update-update terbaru. Halo rekan-rekan semua. Di sesi kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai dua buah konsep dalam Business Continuity and Disaster Recovery, BCDR, yang akan sangat berdampak terhadap pemilihan service yang akan digunakan di Azure. Jadi ketika kita membangun aplikasi atau mendeploy aplikasi kita di Azure, kan kita harus memilih tuh ya, service-service yang akan digunakan, kemudian SLA yang akan dicapai, yang sudah pernah saya bahas di video yang lain. Dan semuanya itu sebenarnya kembali ke dua hal ini, yaitu RPO dan RTO. Nah, apa itu RPO dan RTO? Kalau RPO itu adalah Recovery Point Objective, dan RTO itu adalah Recovery Time Objective. Nah, ini penting sekali dalam konsep BCDR ya. Jadi, saya akan gambar dalam bentuk diagram dulu, supaya rekan-rekan bisa membayangkan. Jadi, anggap aja ini sebuah timeline ya. Jadi, kita punya timeline, dan kita punya workload kita, datanya, itu kita backup misalnya setiap 1 jam. Jadi, anggap aja ini poin-poinnya ya. Ini setiap 1 jam, ini jaraknya 1 jam ya, 1 hour. Dan ini titik-titik backup. Jadi ini backup, gitu ya, dan seterusnya. Nah, apa yang terjadi kalau kita mengalami disaster? Jadi saya kasih warna merah ya. Jadi misalnya di titik ini, gitu ya, kita terjadi disaster. Anggap aja sistemnya tidak bisa recover ya, jadi total mati total. Gitu. Nah, yang kita sebut dengan RPO, saya kasih warna hijau, adalah seberapa banyak data kita yang loss ketika terjadi disaster. Jadi dalam hal ini kan backup terakhir di sini ya, di titik ini kan, gitu. Jadi ini adalah RPO. Jadi jarak seberapa banyak data kita yang loss. Gitu. Cuman kalau dilihat di sini kan disasternya bisa terjadi kapan saja kan. Cuman karena backup kita itu tiap 1 jam, maka at worst case scenario, disasternya terjadinya persis sebelum di sini gitu ya, persis sebelum terjadi backup berikutnya. Jadi dengan konsep seperti ini, kalau tadi kita melakukan backupnya setiap 1 jam, maka kita bisa bilang RPO kita adalah 1 jam. Jadi at most data kita yang hilang itu adalah 1 jam. Jadi ingat, ini bukan masalah ukuran data dan lain-lain ya. Ini juga bukan membicarakan mengenai SLA, availability, bukan. Ini juga bukan membicarakan mengenai performance dari sistem. Yang kita bicarakan adalah maksimum itu seberapa banyak data kita yang loss. Nah, dalam hal ini, karena backup kita itu, ganti hijau. Karena backup kita itu setiap 1 jam, maka RPO kita 1 jam. Kalau kita mau memperpendek RPO dalam hari ini, kan berarti idealnya RPO itu sekecil mungkin gitu ya. Kalau kita mau memperpendek RPO dalam hal ini, tentunya adalah kita buat backup lebih sering, jangan 1 jam misalnya. Kita lakukan tiap 30 menit misalnya. Nah, itu contohnya, jadinya RPO-nya kita pendekin jadi 30 menit. Konsep yang kedua adalah RTO. RTO itu Recovery Time Objective, adalah seberapa cepat sistem kita bisa kembali berfungsi. Jadi bayangkan, anggaplah ya kita akhirnya, saya kasih warna biru, recover di sini gitu. Ini recover. Sistemnya kembali bisa digunakan. Maka RTO kita adalah ini. Seberapa cepat kita recover.
Nah ini tergantung banyak hal ya. Jadi kalau rekan-rekan bayangkan misalnya total disaster nih ya, sistem nggak bisa dilakukan apa-apa lagi, kita harus bangun ulang. Ini ekstrim nih ya. Jadi apa aja yang dibutuhkan untuk bangun ulang? Berarti kita harus deploy infrastrukturnya gitu ya. Misalnya VM atau kita bikin app service dan lain-lain tergantung aplikasi kita jalannya di mana. Terus kita harus deploy aplikasinya dong. Entah dari DevOps atau dari backup aplikasi terakhir gitu ya. Baru habis itu kita harus restore data. Jadi itu yang paling gampang lah, 3 hal ya. Jadi kita harus deploy ulang infrastruktur, deploy ulang aplikasi, plus restore data. Nah, total dari waktu inilah yang menjadi RTO. Jadi komponennya banyak nih. Makin kompleks sistem kita, kemungkinan besar akan makin panjang RTO-nya. Karena akan makin banyak hal yang perlu kita deploy untuk bisa recover. Di sisi lain, untuk memperpendek RTO, salah satu caranya adalah kita punya standby, ya. Jadi kalau dulu pernah dengar istilah aktif pasif gitu ya, itu. Jadi kita punya sistem disaster recovery yang udah terset up sebenarnya tapi nggak dipakai. Nggak mungkin juga RTO 0 sih gitu ya dalam hal ini, karena kan untuk pindahin ke sana, memastikan datanya benar kan harus dites dulu gitu ya dan lain-lain. Jadi tapi RTO sependek mungkin itu bisa dicapai kalau kita punya disaster recovery site. Nah, dua konsep ini berhubungan tapi juga nggak terlalu berhubungan gitu ya. Jadi kalau harus diingat bahwa RPO ini, saya lingkarin lagi ya tanda ini. Si RPO ini ada most company lah ya gitu ya. Itu pengennya RPO sekecil mungkin gitu. RPO paling ideal ada 0. Nah ini jarang ya. Biasanya karena kan RPO ini biasanya urusan data berarti database gitu. Misalnya contohnya Azure SQL itu seingat saya point in time restore-nya itu RPO-nya 10 menit. Jadi ada kemungkinan tetap 10 menit data loss. Terus kalau kita ambil contoh yang ideal tuh kalau kita deploy SAP di Azure, kita pakai HANA System Recovery, kita taruh database-nya di 2 zona yang berbeda, itu bisa RPO 0. Jadi karena kenapa? Karena waktu si HANA-nya itu mau nulis di database primary, kemudian dia mau nulis di data secondary, baru habis itu dia commit. Itu bisa. Jadi kalau nggak ada datanya di dua-duanya ya berarti ya nggak ada gitu kan. Jadi kita commit dua-duanya di 2 database itu. Jadi database ini selalu sama isinya, makanya bisa RPO 0. RTO ini banyak juga company ya idealnya memang kecil ya, mendekati 0 lah gitu ya. Tapi ada juga banyak company nggak terlalu concern mengenai RTO. Mereka lebih penting RPO-nya, datanya nggak boleh ada hilang gitu ya. Jadi saya tahu ada beberapa customer Microsoft misalnya yang RTO-nya itu 24 jam juga nggak apa-apa gitu. Karena mereka sudah punya SOP pindah ke manual dulu, entah pakai kertas dan lain-lain gitu ya di kantor cabang. Jadi kalaupun RTO-nya itu panjang 24 jam nggak apa-apa. Yang penting jangan ada data loss. Dan mereka punya SOP nanti ketika sistemnya udah recover maka datanya mulai di entry ulang gitu ya. Yang data yang manual dicatat itu. Jadi balik lagi kebutuhan RTO ini berbeda-beda. Jadi saya sangat menganjurkan rekan-rekan yang belum punya policy gitu ya, belum ditentukan RTO berapa, tentukan sekarang. Kenapa? Karena nanti RTO ini akan menentukan seberapa mahal gitu ya. Kita kembali ke cost nih, seberapa mahal sistemnya akan digunakan. Contohnya kayak tadi, kalau RTO-nya dibilang misalnya bisa 24 jam, berarti kita technically nggak perlu ada disaster recovery site. Ya, kita deploy ulang aja kalau perlu. Anggap aja total loss gitu ya, seluruh sistem hilang, ya kita tinggal deploy ulang aja. Tinggal dihitung waktunya ya. Tebakan saya sih nggak sampai 24 jam gitu deploy ulang kalau di cloud. Jadi RTO 24 jam itu jadinya kita tidak perlu nambahin cost untuk punya disaster recovery site. Jadi balik lagi gitu ya. Kalau manajemen kekeh misalnya bilang RTO harus pendek, ya cost-nya ada. Gitu. RPO juga sama. Jadi kalau memang data loss itu tidak terlalu mengganggu bisnis gitu ya, kan ada beberapa bisnis yang bentuknya seperti itu, ya nggak apa-apa gitu ya. RPO-nya panjang. Gitu.
Tapi kalau mau RPO-nya pendek kayak tadi misalnya contohnya SAP HANA gitu ya, ya berarti harus deploy 2 database kan gitu ya. Deploy 2 database berarti cost-nya double gitu. Nah, jadi yang perlu kita lakukan adalah ketika lagi kita bicara RPO RTO ini, jangan cuma bicara RPO RTO aja gitu dengan manajemen. Kalau teman-teman IT nih ya. Jadi yang perlu dilakukan adalah kita buat jadi beberapa opsi gitu ya. Jadi kalau saya biasanya saya buatin tabel gitu ya. Ini opsi, ini cost. Sorry, tambahin satu lagi, RPO RTO. RPO RTO. Jadi kalau opsi 1, opsi A gitu ya, kita tahu lah ya misalnya pakai feature-feature ini, maka RPO-nya katakanlah misalnya 1 jam, RTO-nya 2 jam. Maka cost-nya adalah sekian. Terus kalau opsinya B, pakai feature-feature yang ini, maka misalnya RPO-nya bisa jadi 10 menit gitu ya. RTO-nya tetap 2 jam misalnya, maka cost-nya segini. Saya buat jadi double misalnya gitu ya. Kalau opsi C, maka RPO-nya bisa 0, RTO-nya bisa lebih pendek, misalnya 30 menit, maka cost-nya segini. Gitu. Jadi, dengan cara seperti ini, kita bisa bikin decision bersama-sama antara tim IT dengan bisnis untuk melihat mana yang worth it gitu ya. Apakah cost yang kita keluarkan sebanding dengan RPO-RTO yang mau kita capai. Nah, hal seperti ini membuat tim bisnis juga terlibat dalam membuat keputusan, oh iya sih sebenarnya ya, kalau kita mau cost-nya rendah, maka RPO 1 jam oke lah gitu ya. RTO 2 jam juga oke gitu. Jadi hal seperti ini bisa kita buat balance-nya gitu ya. You get some, you lose some gitu ya. Kalau memang critical banget, RTO dan RTO-nya sama-sama harus rendah, ya cost-nya jadi tinggi. Oke. Nah, moga-moga hal seperti ini bisa membantu rekan-rekan. Saya highlight kembali nih ya, bagian ini. Ini penting sekali untuk diketahui. Supaya kita jadi bisa menjelaskan ke manajemen, ke tim bisnis, ini loh dampaknya, ini loh RPO, ini loh RTO. Maka kita masuk ke sini nanti gitu ya, ke cost, maka cost-nya adalah sekian. Ya, semoga penjelasan saya membantu. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa di bagian komen gitu ya. Nanti saya akan coba jawab. Terima kasih. Terima kasih karena sudah bergabung di channel My Digital Thoughts. Jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan aktifkan juga notification supaya rekan-rekan mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru. Jangan lupa juga untuk berkunjung ke blog saya di irving.web.id. Terima kasih.